kita lanjutkan dengan pembahasan materinya, yaitu tentang klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan dalam piutang. Nah, banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit dengan tujuannya agar penjualan lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, salah satu trik yang dilakukan adalah melakukan penjualan secara kredit yang akan memunculkan namanya piutang dan wesel tagih. Istilah piutang mencakupi seluruh utang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lainnya. Piutang biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Oke, selanjutnya yaitu pengertian piutang dan wesel tagih. Yang pertama, piutang. Piutang adalah penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dicatat sebagai debit pada akun piutang usaha maupun piutang dagang. Nah, piutang semacam ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 hari atau 60 hari. Piutang ini digolongkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih merupakan pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal, selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun. Nah, wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Wesel tagih seringkali digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Ciri-ciri piutang. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Piutang memiliki nilai jatuh tempo atau penjumlahan dari transaksi utama yang ditambah dengan bunga yang ditanggung klien untuk dibayar kepada perusahaan sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memiliki tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, ciri-ciri piutang memiliki tanggal jatuh tempo sehingga baik debitur dan kreditur mengetahui lamanya piutang. Biasanya, pihak penjual akan menggunakan pengukuran lamanya piutang dengan ukuran hari atau bulan. Yang ketiga, adanya bunga. Adanya piutang karena Baik, saya akan menjelaskan tentang pengakuan piutang usaha dan piutang wesel. Menurut Wijen, pengakuan piutang usaha relatif mudah. Pengakuan piutang sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses penghasilan laba telah selesai dan kas terrealisasi atau dapat direalisasi. Oleh sebab itu, piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli. Sedangkan penjualan jasa umumnya diakui pada saat penyerahan jasa atau jasa itu dilaksanakan karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan. Maka piutang lazimnya diakui pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan atau pada saat jasa itu dilaksanakan. Piutang usaha hanya diakui kriteria atas pengakuan telah dipenuhi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK nomor 50, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Pengakuan piutang usaha dinilai pada harga pertukaran awal antara perusahaan dan pihak ketiga, dikurangi penyesuaian untuk diskon, retur penjualan, serta penyisihan dan piutang tak tertagih. Penghasilan nilai realisasi bersih, yaitu jumlah kas yang diharapkan akan ditagih. Kemudian piutang wesel. Piutang wesel adalah surat perjanjian untuk transaksi perdagangan yang isinya memuat pembayaran transaksi yang harus dibayar pada tanggal yang telah disepakati. Sederhananya, wesel ini adalah janji untuk membayar uang kepada pihak lain pada
atau sebelum tanggal yang ditentukan. Mereka memberikan hak kepada pemegang atau pembawa untuk menerima dana yang ditentukan dalam perjanjian yang sah. Piutang wesel dapat diperlakukan sebagai aset lancar atau tidak lancar dengan ketentuan. Jika piutang dibayar dalam waktu 1 tahun, maka diperlakukan sebagai aset lancar di neraca. Jika jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun kemudian, maka diperlakukan sebagai aset tidak lancar di neraca. Sebuah bisnis mungkin berlangganan untuk mengubah piutang usaha mereka menjadi wesel tagih. Debitur biasanya diuntungkan dengan memiliki lebih banyak waktu untuk membayar. Kemudian, fungsi dari piutang wesel. Dokumen piutang ini memiliki 2 fungsi yang penting bagi bisnis. Fungsi yang pertama adalah sebagai bukti transaksi yang memastikan keabsahan transaksi dan bisa digunakan sebagai alat yang kuat untuk melakukan penagihan. Fungsi yang kedua ialah bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Misalnya, Anda membutuhkan modal cepat, tapi harus bisnis sedang bermasalah. Nah, wesel ini bisa Anda jadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Artinya, pinjaman Anda akan dibayar oleh klien yang berhutang kepada Anda. Kemudian, apa saja komponen dalam wesel? Komponen dalam wesel, piutang usaha dapat digunakan sebagai bukti jika penerima pembayaran perlu melakukan tindakan hukum. Oleh karenanya, wesel ini memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi, yaitu menerima pembayaran, yaitu pihak yang memberikan utang. Menerima pembayaran ini pemegang dokumen wesel tagih. Pembuat, yaitu pihak yang diminta untuk membayar kembali wesel tersebut, juga dikenal sebagai peminjam atau debitur. Prinsipal, dalam kasus sederhana, prinsipal adalah jumlah uang tunai yang diberikan oleh penerima pembayaran kepada pembuatnya yang membayar kembali jumlah tersebut pada akhir jangka waktu, baik dengan pencicilan atau sekaligus. Term atau time frame, yaitu lama waktu yang dimiliki pembuat untuk membayar kembali wesel tersebut. Jatuh tempo wesel atau tanggal yang dinyatakan terjadi pada akhir jangka waktu atau durasi wesel tagih. Bunga, yaitu biasa yang dibayarkan pembuat kepada penerima pembayaran di samping hutang pokok. Ini adalah biaya peminjam uang. Suku bunga yang dinyatakan dalam wesel yang dinyatakan dalam basis tahunan. Tingkat bunga diterapkan pada pokok pinjaman untuk menentukan jumlah bunga yang harus dibayar oleh pembuatnya. Sekian tentang penjelasan pengakuan piutang usaha dan piutang wesel. Ya, jadi baik, saya akan menjelaskan mengenai penilaian piutang usaha dan piutang wesel. Penilaian piutang usaha dan piutang wesel adalah proses penting dalam akuntansi keuangan. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, identifikasi piutang. Identifikasi dan klasifikasi piutang usaha dan piutang wesel. Piutang usaha adalah tagihan yang harus diterima dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan piutang wesel adalah surat perjanjian utang yang jatuh tempo. Yang kedua, penilaian nilai. Penilaian nilai piutang melibatkan estimasi nilai yang dapat diterima dari piutang tersebut. Untuk piutang usaha, ini mungkin melibatkan analisis kredit pelanggan, umur piutang, dan pengalaman sebelumnya dengan pelanggan tersebut. Untuk piutang wesel, ini melibatkan perhitungan nilai nominal dan tingkat diskonto yang sesuai. Yang ketiga, penyisihan piutang macet. Untuk mengantisipasi piutang yang mungkin tidak dapat ditagih perusahaan, perlu membentuk penyisihan piutang macet. Ini mencerminkan estimasi kerugian potensial dan mengurangi nilai piutang pada neraca. Yang berikut, penyelesaian piutang.
Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk menagih piutang yang belum terbayar. Ini melibatkan mengirimkan peringatan, bernegosiasi pembayaran, atau mengambil langkah hukum jika diperlukan. Yang berikut pencatatan akuntansi. Pastikan bahwa piutang usaha dan piutang wesel dicatat dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan. Piutang usaha biasanya tercatat dalam akun piutang dagang, dan piutang wesel tercatat sebagai aset finansial. Yang berikut penyesuaian penilaian. Selama periode pelaporan, nilai piutang harus dinilai ulang jika ada perubahan dalam estimasi kerugian. Perusahaan perlu mengakui kerugian piutang yang tidak dapat dipulihkan. Berikut pemantauan dan pelaporan. Perusahaan harus tetap memantau piutangnya dan melaporkan perkembangannya dalam laporan keuangan. Penting untuk memiliki prosedur dan kebijakan yang baik dalam mengelola piutang usaha dan piutang wesel, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan kas dan mengurangi risiko kerugian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari deposisi piutang usaha dan deposisi piutang wesel. Yang pertama, deposisi piutang usaha. Deposisi piutang usaha adalah proses pencatatan atau pengakuan piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Biasanya perusahaan memberikan piutang kepada pelanggan atau klien mereka sebagai bagian dari transaksi penjualan barang atau jasa. Deposisi piutang usaha mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan yang bersangkutan dalam waktu tertentu. Deposisi piutang usaha melibatkan beberapa langkah seperti yang pertama, pencatatan piutang. Perusahaan mencatat piutang yang dimiliki dari pelanggan dalam catatan keuangan mereka. Yang kedua, penentuan nilai yang dapat diterima. Perusahaan perlu menilai nilai piutang yang sebenarnya dapat diterima. Ini biasanya melibatkan penilaian risiko pembayaran terlambat atau ketidakmampuan pelanggan untuk membayar. Yang ketiga, penyusutan piutang. Jika perusahaan merasa bahwa sebagian piutang mungkin tidak dapat diterima, mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi nilai piutang ini, seperti mengambil tindakan penagihan. Yang berikut ada pengakuan pendapatan. Saat piutang mulai diterima atau dibayar, perusahaan mengakui pendapatan yang sesuai dalam catatan keuangan mereka. Penting untuk memantau dan mengelola piutang usaha dengan baik untuk menjaga likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan. Yang berikut adalah deposisi piutang wesel. Piutang wesel adalah surat perjanjian untuk transaksi perdagangan yang isinya memuat pembayaran transaksi yang harus dibayar untuk tanggal yang telah disepakati. Sederhananya, wesel ini adalah janji untuk membayar utang kepada pihak lain pada atau sebelum tanggal yang ditentukan. Piutang wesel dapat diperlakukan sebagai aset lancar atau tidak lancar dengan ketentuan. Jika piutang dibayar dalam waktu 1 tahun, maka diperlakukan sebagai aset lancar di neraca. Jika jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun kemudian, maka diperlakukan sebagai aset tidak lancar di neraca. Terdapat 2 fungsi dalam deposisi piutang wesel. Fungsi yang pertama adalah sebagai bukti transaksi yang memastikan keabsahan transaksi dan bisa digunakan sebagai alat yang kuat untuk melakukan penagihan. Fungsi yang kedua ialah biasa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Terima kasih. Penyajian piutang dalam laporan keuangan biasanya melibatkan beberapa komponen
termasuk yang pertama, penyajian dalam neraca. Piutang biasanya tercantum dalam bagian aset lancar atau current asset dalam neraca. Aset lancar mencakup piutang dagang atau akun receivable, yang merupakan uang yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penyajian nilai bersih atau net realizable value. Piutang dagang harus disajikan dengan mengurangkan perkiraan kerugian piutang yang mungkin timbul. Ini mencerminkan estimasi bahwa sebagian piutang mungkin tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Yang ketiga, catatan laporan keuangan. Laporan keuangan juga harus mencakup catatan-catatan terkait dengan piutang, termasuk metode, perhitungan estimasi, kerugian piutang, jangka waktu piutang, dan perincian piutang individu jika diperlukan. Yang keempat, pendekatan akuntansi. Metode pengakuan piutang dan perhitungan estimasi kerugian piutang biasanya didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau GAAP. Sekian dan terima kasih. Analisis piutang adalah proses evaluasi dan pemahaman tentang piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa poin penting yang tercakup dalam analisis piutang. Yang pertama, identifikasi piutang. Perusahaan harus mengidentifikasi semua piutang yang dimilikinya, baik itu piutang dagang atau piutang dari penjualan barang atau jasa, maupun piutang lainnya seperti piutang karyawan. Yang kedua, penilaian kredit. Analisis piutang mencakup penilaian terhadap kredit yang diberikan kepada pelanggan. Ini termasuk penentuan limit kredit, metode penentuan bunga, dan syarat-syarat pembayaran. Yang ketiga, penyusutan piutang. Piutang yang dianggap tak tertagih atau piutang ragu-ragu perlu dihitung dan disusutkan sesuai dengan prinsip akuntansi. Ini berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, analisis usia piutang. Piutang seringkali dikelompokkan berdasarkan usia, seperti piutang jatuh tempo dalam 30, 60, atau 90 hari. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren pembayaran pelanggan dan risiko piutang. Yang keenam, pelaporan keuangan. Hasil analisis piutang termasuk dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan ini mencerminkan jumlah piutang yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, koleksi dan tindakan hukum. Jika piutang menjadi macet, perusahaan perlu memiliki kebijakan koleksi dan dapat mengambil tindakan hukum jika perlu untuk pemulihan piutang. Analisis piutang membantu perusahaan dalam mengelola risiko kredit, mengoptimalkan likuiditas, dan memastikan bahwa piutang dikelola secara efisien untuk kelanjutan bisnis. Terima kasih. Audio Jungle.